Assalamualaikum Ibu Nur. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Hasanah hari ini? Alhamdulillah, Sudah baik-baik lebih semangat ya saja. Bu ya? Ya, sedikit bersemangat ini Bu. Iya, Alhamdulillah. Gimana Bu kabarnya proses pembelajaran di kelas? Mungkin Ya, barangkali ada yang ingin disampaikan atau diceritakan. Insya Allah saya siap menerima, mendengarkan dengan baik. ya saya tuh sedikit malu gitu Bu untuk berbicara gitu karena kayak takut menambah pikiran Ibu. Jadi Tidak Bu, kita sesama teman, Insya Allah berbagi itu lebih akan membawa manfaat Bu. Dan saya senang jika ada yang mau bercerita, berbagi kepada saya itu alhamdulillah. Walaupun saya tidak bisa memberi solusi ya, Bu ya. jadi begini Bu. Eh, Kegiatan apa belajar mengajar di kelas ini ada beberapa sedikit yang membuat hati saya ini menjadi resah gitu ya. Ada ada beberapa kelas yang muridnya ini kurang gitu Bu untuk motivasinya dalam mengikuti pembelajaran saya. Entah pembelajaran saya ini mungkin bahasa Indonesia, apakah anak-anak itu merasa bahasa Indonesia itu adalah hal yang menyulitkan gitu ya karena eh, bahasanya itu kata-kata terus gitu mungkin baca paragraf dan lain sebagainya jadi mungkin anak itu merasa eh, membaca itu adalah hal yang sangat tidak semua murid itu suka gitu ya mungkin itu walaupun saya mencoba media pembelajaran mungkin yang menurut saya itu cocok ternyata tidak semua murid itu menerima itu Bu yang saya kayak merasa resah gitu di dalam hati saya itu apakah maksudnya saya bertanya-tanya gitu. Oh, baik Bu, itu berarti sebenarnya Ibu itu sudah berusaha yang terbaik untuk anak-anak gitu Bu ya. Sudah mencari media, sudah berusaha membuat media, tetapi motivasi anak masih kurang gitu Bu ya. Iya, menurut Ibu kira-kira dari permasalahan ini Bu ya, apa yang Ibu harapkan dari murid itu dan dari percakapan kita apa yang ingin Ibu inginkan, eh, tujuan dari apa goal yang Ibu inginkan dari sharing kita hari ini. Hmm, yang saya harapkan sih selain hati saya menjadi lega ketika menceritakan ini kepada orang dan harapannya untuk murid dapat lebih aktif itu Bu dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dan karena kan juga saya itu guru adalah pemimpin pembelajaran. Baik, Ibu artinya Ibu itu ada semangat juang gitu ya, dan Hmm, itu luar biasa. Menurut Ibu ketika menghadapi masalah seperti itu, untuk mencapai goal yang Ibu harapkan tadi, kira-kira eh, skala dari 1 sampai 10 itu kira-kira Ibu ada berada pada skala berapa? saya sudah berada di skala 7 Bu. Artinya Ibu berarti ada sudah kekuatan dari dalam diri Ibu yang bisa untuk berkembang itu Bu ya. Kira-kira kekuatan Ibu itu apa, seperti apa yang dalam diri Ibu yang nantinya bisa membuat anak-anak itu semangat dan mereka bisa lebih termotivasi gitu Bu. Kekuatan yang skala yang saya punya itu di dalam diri saya mempunyai semangat dan bisa mempunyai kesadaran bahwa ternyata murid ini tuh kurang bersemangat gitu dan saya mencoba untuk menjadi apa namanya uh, memposisikan saya menjadi guru yang bisa tempat berbagi kepada murid tapi mungkin terkadang tidak semua murid mau bercerita pada gurunya mungkin itu Bu yang maksudnya perlu yang saya tingkatkan lagi gitu kan
biar saya mengetahui Jadi, permasalahan yang ada, biar nanti pada saat apa namanya pembelajaran berlangsung anak-anak itu sudah aktif semua gitu Bu harapan. iya. Berarti hambatan ibu itu di murid bu ya. Mungkin mereka ada yang belum mau cerita, jadi itu menjadi Iya. salah satu hambatan ibu gitu ya. Lalu untuk mengatasi hambatan ibu, kira-kira eh, apa solusi yang mau ibu lakukan? Apa rencana yang mau ibu terapkan gitu? Mungkin barangkali ibu sebagai bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia, mungkin ada hal-hal lain yang bisa ibu rencanakan ke depannya agar anak-anak bisa lebih termotivasi gitu. Kan rencananya akan saya lakukan di luar jam pelajaran, saya menanyakan eh, keadaan atau misalnya bisa juga dari latar belakang karena kan kita eh, tidak semua memahami gitu ya, maksudnya memahami lebih dalam tentang eh, murid tersebut kenapa bisa sampai melakukan seperti itu. Terus pada saat jam pelajaran berlangsung mungkin sebelum dimulai kegiatan proses belajar mengajarnya adanya kegiatan mindfulness atau ice breaking. Jadi mungkin anak-anak itu merasa punya apa namanya kesadaran penuh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan adanya ice breaking itu juga dapat membantu tadinya yang tidak semangat bisa menjadi lebih semangat karena oh ternyata belajar bahasa Indonesia itu adalah hal yang menyenangkan. Mungkin seperti itu Bu rencananya yang akan saya lakukan. Ya, bagus sekali itu Bu rencana. Tidak setiap guru juga terfikirkan untuk bisa eh, membuat ice breaking, melakukan hal-hal lain di luar pelajaran, ya kan Bu. Jadi rencana Ibu itu sangat luar biasa Bu. Kemudian untuk kira-kira untuk mengukur nanti keberhasilannya itu seperti apa gitu, kira-kira menurut Ibu bagaimana dari siswa? Untuk mengukur siswa itu berarti mungkin dari sekian yang misalnya ada di kelas itu 5 sampai 10 orang yang kurang bersemangat, mungkin 50% dari 10 orang yang tidak bersemangat itu, karena kan minimal ada sedikit perubahan. Jadi menurut saya itu adalah suatu keberhasilan. Ya, betul Bu. Kemudian nanti kira-kira dari harapan Ibu tadi anak bisa lebih semangat dari berapa persen itu tadi, lalu kira-kira seberapa lama dan jangka waktunya yang mungkin Ibu rasa nanti eh, pada minggu ini atau bulan ini atau gimana waktu periodenya gitu kira-kira eh, teknik Ibu tadi membuat ice breaking itu berapa waktunya? Gitu. Mungkin untuk kegiatan yang dilakukan itu setiap jam pembelajaran, saya mencoba untuk ice breaking atau kegiatan mindfulness itu atau membuat media pembelajaran yang berbeda. Nah, jadi ketika nanti murid mengalami perubahan dari segi mereka lebih bersemangat ketika adanya ice breaking atau media pembelajaran yang digunakan, mungkin itu adalah suatu tercapai yang apa harapan yang tercapai. Untuk masalah periodenya ya kan biasanya itu tergantung dari murid itu sendiri. Cuma insya Allah saya akan berusaha dimulai dari minggu ini, minggu berikutnya saya akan membuat jurnal apa namanya jurnal refleksi saya ketika saya melakukan media pembelajaran yang baru atau ice breaking yang maksudnya hal ini apakah berhasil atau tidak seperti itu mungkin. Baik, Bu. Kemudian kira-kira ini kan rencana balik Ibu dan harapan Ibu mudah-mudahan bisa tercapai, tapi tidak menutup kemungkinan Bu ya, semisal dalam berjalannya waktu dan sudah ibaratnya lama, tetapi kok masih belum memenuhi harapan Ibu. Seandainya ada tantangan-tantangan lain, jika rencana Ibu gagal, bagaimana nanti cara Ibu menghadapinya? Ya, saya akan cari tahu dulu apa yang itu bisa membuat yang rencana saya itu yang saya lakukan itu gagal, lalu saya akan meminta solusi kepada guru lain atau kepada wakil kesiswaan atau dan guru BK itu untuk menyelesaikan masalah
saya. Baik, berarti berkolaborasi gitu Bu ya dengan murid dengan guru lain, dengan ya warga sekolah gitu Bu ya. Baik, kemudian untuk komitmen Ibu nanti ke depan dari rencana itu eh, apa Bu, komitmennya agar bisa tercapai gitu. Ya, komitmennya saya akan mencoba terus dan belajar terus untuk diri saya tentang bagaimana menjadi guru pada menjadi guru yang memimpin murid dan bisa memanajemen kelas nanti gitu Bu. Yang bisa saya lakukan Ya, untuk komitmen saya. Insya Allah mudah-mudahan Bu. Kemudian kira-kira siapa dan apa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu itu tadi? Kan mungkin barangkali kita itu kadang kan terpa juga ya Bu ya. Kira-kira dari Ibu sudah punya komitmen, tapi kira-kira apa yang akan bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Untuk menjaga komitmen ini selain diri saya ya mungkin pada saat jam pelajaran ada rekan sejawat yang membantu mengobservasi saya dan ya apa namanya membuat catatan pada saat pembelajaran itu apa yang harus apa yang kurang apa yang bagaimana jadi ketika saya atau selain itu bisa dari refleksi dari murid jadi selain saya melakukan eh, hal-hal yang kurang dari diri saya pada saat jam pembelajaran karena kan pasti setiap kita mengajar kan pasti kadang beda gitu ya Bu ya jadi dari selain dari kita sendiri ada juga dari murid untuk menanyakan bagaimana saya mengajar, refleksi tentang untuk saya lah gitu Bu. Baik, baik Bu. Terima kasih banyak atas waktu berbaginya Ibu, atas apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya murid Ibu bisa lebih semangat, bisa termotivasi untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin ada hal lain atau bagaimana Ibu? Ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu karena hati saya juga merasa lega setelah berbicara tadi. Ya, baik, Alhamdulillah Ibu. Terima kasih banyak atas eh, kesediaan Ibu untuk berbagi kepada saya. Artinya Ibu mempercayakan eh, permasalahan Ibu kepada saya itu merupakan sesuatu yang luar biasa juga bagi saya dan Ibu bagi Ibu juga mau mengungkapkan itu walaupun sebenarnya kita malu ya Bu ya Hmm, mengungkapkan ibaratnya kekurangan diri kita tapi saya salut dengan Ibu. Semoga ke depannya nanti kita bisa terus berkolaborasi, bisa saling sharing bersama. Mungkin saya cukupkan sekian Bu ya. Saya mohon undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya atas Sama-sama Ibu.